Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah akan bahas tafsir At-Tabari surat Abasa. Surat Abasa. Baik, langsung saja kita buka majelis kita kali ini dengan bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz Ahmad Syukron, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana fi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita bertemu kembali dalam majelis ilmu tafsir dari juz 30 sekarang sampai surah Abasa. Surah Abasa ini termasuk surah Makkiyah juga yang berisi 42 ayat, bagian dari surah Makkiyah. Jadi yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha. Al-ayat. Sadaqallahul 'azim. Abasa itu kalau diartikan secara bahasa artinya bermuka masam. Bermuka masam itu ya tidak suka. Artinya tidak suka. Artinya tidak suka apa? Ya kalau orang Jawa itu apa? Alisnya mengkerut, alisnya gaduh. Jadi sudah. Karena apa? Karena ada orang yang mungkin dianggap datang tidak disukai. Nah itu. Ini pun berkaitan dengan apa ya? Saat itu Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang apa ya bahasanya ya sahabat atau orang yang ya akhirnya dari sahabat, orang yang miskin dan buta, sudah miskin tunanetra. Maka Rasulullah SAW menjadi bersikap tidak suka. Akan tapi sebelum saya lanjutkan, jadi jangan sampai dalam benak kita, dalam batin kita, dalam hati kita itu mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu ya manusia biasa. Artinya apa? Pernah berbuat salah. Jangan sampai terbersit dalam benak kita itu, oh Nabi itu ya pernah berbuat salah. Artinya Nabi Muhammad SAW. Lah kalau salah jadi Nabi, terus piye? Padahal kita harus iman kepada Nabi. Seharusnya yang kita iman itu tidak pernah melakukan kesalahan. Nah ini maka jangan sampai apapun yang terjadi itu hakikatnya tidak ada kesalahan bagi Nabi. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai itu mengganggu kualitas keimanan kita. Jadi di antaranya surat ini banyak orang yang mengatakan Nabi itu ya pernah berbuat salah. Contohnya adalah di dalam surah Abasa. Memang asbabun nuzul sebab turunnya
dari surah Abasa ini, awal dari surah Abasa ini adalah ketika Rasulullah SAW istilahnya sedang bertemu dengan pemuka-pemuka Quraisy, di antaranya Abu Jahal, yang Rasulullah serius menghadap, karena mereka itu tokoh masyarakat terpandang dan kaya. Harapannya ya lebih ditemui yang strata sosialnya tinggi. Lalu datang siapa? Abdullah bin Umi Maktum, yang ini miskin, buta, tapi malah tidak dihiraukan. Padahal nyatanya justru Abdullah bin Umi Maktum ini yang beriman. Dan kita ingat Abdullah bin Umi Maktum itu adalah salah seorang muadzin Rasulullah SAW selain Bilal bin Rabah. Jadi ada dua muadzin Rasulullah SAW, yaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Semua sahabat Rasulullah SAW itu punya keistimewaan. Nah, kembali ke asbabun nuzul ini, bahwasanya itu menyebabkan Rasulullah SAW tidak suka karena sedang bertemu penggede-penggede, artinya orang-orang yang top, sehingga ya seperti itu. Baik, kita coba kaji. Abasa wa tawalla. Bermuka masam. Siapa yang bermuka masam? Ya, Rasulullah SAW. Wa tawalla, dan berpaling. Ya, artinya nggak suka dan tidak menghiraukan. Siapa yang, yaitu kalau di dalam atau qabada wajhuhu takruhan, atau ya Rasulullah SAW itu berkerut wajahnya karena tidak suka. Watawala itu a'rodho, berpaling, tidak suka. Anja'ahul a'ma, apa? Yaitu ketika datang kepada Nabi SAW al-a'ma, orang yang buta. Itu. Orang yang buta. Ini sekali lagi jangan dianggap apa? Ini kesalahan Nabi, tidak. Ini nanti kita coba kaji. Ini jadi ketika Abdullah bin Umi Maktum ini bertemu dengan Rasulullah SAW tidak suka. Karena apa? Ia sedang menghadapi siapa? Pemuka-pemuka Quraisy. Li'anna ja'ahul a'ma wa qad dzukira an ba'dul qura' annahu kana yatulul alif wa yamuda. Jadi ada yang mengatakan pendek, ada yang panjang. Nah, al-a'ma di sini ya buta memang. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, fi ibni Ummi Maktum qalat, dalam ini hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah yang mudah-mudahan Allah meridha atasnya. Qalat, berkata Aisyah, unzilat, diturunkan abasa wa tawalla fi ibni Ummi Maktum. Turunnya abasa ini wa tawalla itu dalam urusan Abdullah bin Ummi Maktum. Qalat, mengatakan Aisyah atau menceritakan ata ila Rasulullah SAW, yaitu datang kepada Rasulullah SAW. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Faja'ala yaqulu arsyidni. Siapa? Abdullah bin Umi Maktum itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar apa? Agar apa? Diajari. Ya Rasulullah, benarkan saya atau berikan petunjuk kepada saya. Nah, itu. Wa inda Rasulullah SAW, dan di hadapan Rasulullah SAW min udhama'il musyrikin, yaitu pemuka-pemuka udhama itu jadi jamak dari alim. Jadi kalau alim, orang yang satu, orang yang berilmu. Kalau ulama, orang yang berilmu tapi banyak. Makanya majelis ulama. Ulama itu bukan, tapi kalau di Indonesia ulama itu bisa bermakna tunggal. Tapi sesungguhnya itu adalah jamak. Apa? Yaitu karena Rasulullah SAW sedang berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy. Yang harapan Nabi SAW ketika berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu beradu argumen, berdebat,
harapannya beriman, takluk. Nah ini. Nah ketika datang Abdullah bin Maktum, Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling. Nah ini maka turun. Ya memang kalau dalam adalah teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sesungguhnya sekali lagi ini bukan kesalahan. Jadi jangan sampai dalam benak kita, oh Nabi juga pernah salah. Tidak. Tetap. Kenapa demikian? Saya memang apa? Ya walaupun ini kalau dalam bahasa analogi atau kias ini tidak tepat. Apa? Nabi SAW dikiaskan dengan seorang raja. Mulia mana? Jelas mulia Nabi. Ini begini. Seandainya raja itu melakukan kesalahan, maka para anak buahnya abdi dalam ya, itu tidak akan berani mengatakan raja itu salah. Tetap apa yang dilakukan oleh raja itu benar. Lah abdi dalam saja apa abdi dalam? Pokoknya abdi dalam, misalnya abdi dalam itu ya orang ya di antara sebetulnya abdun itu kan kalau dalam bahasa Arab sama dengan budak, budak raja, tapi bukan budak ya, tapi ya kalau di keraton mungkin ada istilahnya abdi dalam. Nah, itu tidak akan pernah berani mengatakan bahwa raja itu, sultan itu salah, tidak pernah. Seorang abdi dalam. Lah masa kita umatnya Nabi mengatakan Nabi pernah salah? Astagfirullahaladzim, naudzubillah. Jangan sampai. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi sekali lagi jangan sampai mengatakan bahwa Nabi pernah salah. Ya ini kedatangan itu Abdullah bin Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan apakah yudrika engkau tahu bahwa la'allahu mungkin dia hunya itu kembali kepada Abdullah bin Umi. Yazakka itu bermaksud apa? Mentazkiyah dirinya, mensucikan dirinya. Artinya Abdullah bin Maktum itu ya pengen menjadi seorang muslim yang benar-benar. Au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Atau apa? Atau Abdullah bin Maktum yadzakaru. Abdullah bin Maktum itu menyebutkan fatanfa'ahu dzikra. Apa? Dia itu ingin mendapatkan pelajaran dari Nabi. Bahasanya mencari ilmu dari Nabi. Ini sangat-sangat kontradiktif ya. Yang dihadapi adalah orang pemuka-pemuka top. Sementara yang datang yang bermaksud baik itu orang miskin buta. Nah ini yang Nabi itu dianggap tokoh masyarakat saat itu, tokoh sosial di tengah-tengah orang-orang Quraisy itu tidak ngereken. Maka ini bahasanya ini ditegur. Tapi ini sekali lagi bukan kesalahan. Kenapa demikian? Nah, ini kalau bicara banyak para pemimpin itu gak ngereken wong cilik bahasa. Masya Allah, banyak para pemimpin itu orang pintar, orang alim, bahkan ulama dan lain-lain itu tidak menghiraukan orang-orang yang bahasanya termarginalkan. Nah ini tidak boleh. Yang dihadapi adalah orang-orang top bahasanya. Padahal belum tentu. Ini kan pandangan Allah, jadi bukan pandangan. Kalau pandangan manusia ya, dengan pandangan Allah tentu berbeda. Dan kita menggunakan pandangan Allah. Artinya apa? Mana yang mengajak? Yang butuh agama ini siapa? Yang butuh agama benar-benar ini siapa? Apakah penggede-penggede itu ataukah yang memang orang yang nampaknya miskin, buta, tidak punya power, tidak punya bargaining position dan tidak itu apa? Nah, pelajaran yang bisa kita petik yaitu siapapun dia, walaupun dia miskin, tidak terpandang di tengah-tengah manusia, asalkan dia itu
mengajak atau entah mengajak atau apa ya, istilahnya seiring pada jalannya Allah, yaitu kita ikuti. Jadi bukan semata-mata kita melihat apa istilahnya hal-hal yang bersifat duniawi, popularitas, jabatan, kekayaan dan lain-lain. Maka itu. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Amma adapun ya, man orang istaghna. Istaghna itu maknanya adalah merasa suki atau merasa cukup, merasa hebat lah karena kekayaannya. Jadi biasanya kan orang itu, mohon maaf, orang itu sombong, bisa menjadi sombong atau orang itu bisa terjebak dalam kesombongan. Biasanya yang pertama punya kekuasaan, nomor 2 punya harta, nomor 3 punya pengikut, nomor 4 apa? Ya, nasab yang baik, keturunan yang baik. Itu yang bisa menyebabkan orang sombong. Dan itu fa'anta lahu tasadda, dan kamu Muhammad kepada orang tersebut melayani sing wong miskin wal gak. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka Allah menurunkan. Nah, ketika Allah menurunkan ini kan juga bukan itu semata-mata peringatan kepada atau teguran Allah kepada Rasulullah SAW saja, tetapi sesungguhnya ini adalah sebagai arahan bagi umatnya Nabi SAW, termasuk kita. Contoh begini, uang itu nek wis top, orang itu kalau sudah merasa hebat, sering untuk bertemu itu harus pakai prosedural. Iya kan? Gini. Apalagi yang hendak menemui itu adalah orang yang tidak terpandang, maka bisa dijadikan nomor sekian atau mungkin alasannya punya janji enggak? Oh, kalau enggak janji tidak bisa, artinya dirumit-rumitkan prosedurnya. Padahal orang yang tidak terpandang itu bermasuk baik dalam konteks agama, dalam sudut pandang Allah. Dan ini tidak dibenarkan. Lebih mengutamakan entah orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, atau orang yang punya, itu banyak yang, dan ini tidak dibenarkan. Ini bahasanya ya pelajaran bagi umatnya Rasulullah SAW. Wa ma'alaika, dan tidak ada untukmu apa istilahnya beban atau dosa. Allah tazakka, Allah ya zakka. Jikalau orang-orang yang top itu tidak mau mentazkiyah diri, tidak mau beriman, ya sudah. Andaikan orang yang kaya seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain itu ketika tidak beriman, Rasulullah SAW tidak rugi. Nah, sekarang itu banyak yang berpandangan, wah lebih baik apa membawa kebaikan bagi seorang yang satu tapi sugih daripada orang miskin banyak. Tidak. Ternyata dalam surah Al-Baqarah tidak begitu. Jadi oh ya, Allah itu kalau di sini Allah ya. Apa? Alif terus lam alif. Asalnya itu anlah. Jadi nunnya ya memang dalam bahasa Arab itu begitu. Jadi ada kadang dihapus, tapi karena bacanya gitu ya sudah. Seperti kemarin atau beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas surah An-Naba. Amma itu asalnya an dan ma. Nah, ini Allah itu adalah an dan la. Jadi sudah disampaikan Allah dalam rangka apa ya seperti ini, wa ma'alaika alla zakka, dan tidak ada bagimu kerugian Muhammad seandainya mereka itu orang-orang yang
kamu hadapi, kamu layani sekarang itu, ya mereka kaya dan itu mereka tidak beriman, kamu tidak rugi. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun man orang ja'aka yang telah datang kepadamu yas'a, itu tergesa-gesa, wa huwa yakhsha, dan dia adalah takut karena Allah. Fa'anta anhu talaha, akan tapi kamu padanya talaha itu mengabaikan. Nah ini, jadi ayat 1 sampai 10 ini berkisah tentang Rasulullah SAW ketika berhadapan sedang menghadapi orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mungkin dalam benak Nabi harapannya ketika dihadapi bisa beriman dan bisa menguntungkan. Dan lalu ada datang seorang yang buta dan miskin, bahasanya orang yang tidak diperhitungkan. Tapi padahal orang yang ini benar-benar bermaksud untuk menjadi seorang muslim. Benar-benar bermaksud untuk dalam barisan Rasulullah SAW. Fa'anta anhu talaha. Ini ayat 1 sampai 10 itu berkisah tentang yaitu salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Maktum yang akhirnya menjadi salah seorang muadzin dari Rasulullah SAW. Ada sedikit lagi keistimewaan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Maktum. Ya bulan ini saya ceritakan. Barangkali juga patut menjadikan ibrah pelajaran bagi kita keistimewaan sahabat yang buta dan miskin ini, yaitu Abdullah bin Maktum. Perlu saya sampaikan. Ini sudah terjadi di Madinah, kisah yang saya sampaikan ini. Sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid itu, andaikan itu tidak memberatkan, itu mungkin jadi wajib bagi laki-laki. Jadi sholat fardu berjamaah di masjid itu, andaikan Rasulullah SAW tidak memberatkan, itu jadi wajib. Nah, suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum ini, ya tapi terjadi di Madinah, minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak hadir, tidak ikut serta dalam sholat fardu berjamaah di masjid. Ya manusia di samping buta dan miskin. Buta itu ya kan berjalannya terus miskin. Nah, minta izin kepada Rasulullah untuk tidak hadir sholat berjamaah fardu berjamaah di masjid. Lalu Rasulullah SAW mengizinkan, diizinkan. Tapi begitu Abdullah bin Maktum melangkah keluar, sampai bahasanya belum keluar masjid atau di pintu keluarnya itu, lalu dipanggil oleh Rasulullah SAW, ditanya, apakah kamu mendengar seruan adzan, panggilan adzan? Dengar wahai Rasulullah. Kalau begitu kamu tetap hadir untuk sholat fardu berjamaah di masjid. Bayangkan, buta, miskin, tetap punya kewajiban hadir salat fardu berjamaah di masjid. Masya Allah. Kalau itu tidak istimewa, Rasulullah SAW tidak akan bicara begitu. Nah, suatu ketika Abdullah bin Maktum ini karena ya memang beliau sering hampir tidak pernah absen. Itu suatu ketika sholat datang berjamaah itu luka. Kepalanya berdarah karena terjatuh. Ya kalau di Makkah Madinah, di Madinah itu kan ya sama dengan hampir sama, artinya padang batu. Jadi kalau batu ya mungkin kepalanya terantuk batu, darah. Tapi beliau tetap. Akan tapi setelah itu
setelah kejadian Abdullah bin Maktum itu jatuh dan kepalanya berdarah, setelah itu setiap beliau menuju masjid dan pulang dari masjid menuju rumahnya, itu selalu ada yang mengawal, ada yang mengantarkan. Seorang anak muda yang santun, sopan, apalagi keren, senantiasa mengantarkan sahabat Abdullah bin Maktum untuk berangkat sholat berjamaah ke masjid dan juga mengantarkan pulang. Tetapi anehnya pemuda ini tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Bahasanya orang kafir. Mungkin pandangan kita, itu loh meskipun pandangan orang sekarang, itu loh meskipun kafir ternyata baik. Buktinya teman-temannya yang jamaah tidak ada yang mau mengantarkan. Tidak ada yang mau mengantarkan, mengawal sahabat yang buta ini. Sehingga justru orang yang tidak sholat mau mengantarkan, menjemput dan mengantarkan pulang pergi ke masjid. Itu pandangan manusia sekarang. Suatu ketika dalam perjalanan itu, Abdullah bin Maktum itu tanya kepada anak muda, wahai anak muda, maukah engkau aku doakan kepada Allah agar engkau diberikan hidayah dan bisa sholat berjamaah di masjid bersama-sama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa jawab muda? Tidak usah wahai Abdullah bin Maktum. Tidak perlu itu. Kaget. Kok ono arek iki? Lalu ditanya, siapakah kamu sebenarnya? Nah ini, memang apa ya? Siapapun. Sebentar. Lalu laki-laki pemuda ini mengatakan, saya sesungguhnya adalah iblis. Setan, iblis, jenis itulah. Memang jenis setan itu, jin dan setan itu ketika ditanya oleh sahabat, dia tidak boleh berdusta. Dia siapa kamu itu selalu menunjukkan pokoknya sahabat. Tidak boleh berdusta. Maka dijawab, kaget Abdullah bin Mas'ud. Loh, kenapa pantesan nggak mau sholat? Terus ditanya, kenapa kamu kok susah-susah mengawal saya pulang pergi dari sholat berjamaah di masjid? Lalu iblis itu menceritakan, ingat wahai Abdullah bin Maktum, ketika kamu pernah terjatuh berjalan untuk sholat berjamaah di masjid itu, kamu terjatuh dan luka atau kepalamu atau wajahmu berdarah. Seketika itu malaikat di langit mengatakan, wahai Abdullah bin Maktum, separuh dosamu di dunia itu diampuni oleh Allah lantaran terjatuh. Lah iblis ini tidak mau Abdullah bin Maktum terjatuh kedua kali. Kalau terjatuh dua kali apa? Jaminannya seluruh dosanya diampuni. Nah ini yang tidak dibaca oleh manusia sekarang, yang dilihat dohirnya. Iblis itu melakukan kebaikan punya tendensi, punya niat. Nah itu. Astagfirullahaladzim. Dan ini kisahnya sahih ini. Masya Allah. Orang sekarang itu loh meskipun kafir, ternyata apa? Mengantarkan yang miskin buta untuk senantiasa pulang pergi. Sementara teman-temannya bersama itu tidak mau ngantar. Kalau sekarang kan gitu penilaiannya. Masih baik mana? Baik yang itu. Tapi tidak tahu tendensi atau motif yang dibalik itu. Insya Allah. Ini salah satu keistimewaan sahabat Abdullah bin Maktum. Apa? Jaminan bahwa separuh dosanya di dunia itu, selama dia hidup di dunia itu melakukan dosa, itu separuh dosanya diampuni oleh Allah. Kalau seluruh dosanya diampuni adalah Rasulullah SAW. Nah iblis tidak mau, kalau jatuh dua kali, dosanya diampuni. Ya Allah ya Rabb. Intinya orang-orang kafir itu mengajak itu agar kita semakin banyak dosa. Kalau zaman sekarang begitu. Zaman sekarang begitu. Masya Allah. Tuh. Baik.
Sebelum dilanjut mungkin ada pertanyaan dari audiens, dari dari Bertanya ya Ustaz. ya monggo. Maaf sinyal. Pak Lukman nggih. Oke, maaf sinyalnya agak terputus-putus Ustaz. Sesi tanya jawab ya Ustaz. Iya, silakan. Monggo. Silakan Pak Lukman, monggo. Agak terputus ini Ustaz. Oh gitu ya. Saya keluar ini tadi. Ya, enggak apa-apa, sudah suaranya Pak Lukman terdengar, monggo. Alhamdulillah. Begini Ustaz, terkait dengan saat ini pandemi. Tadi Iya. kan ada kalau tidak memberatkan wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Iya. Terkait dengan masa pandemi ini, bagaimana? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, Iya. jika saya, ini Ustaz, karena Iya. saya tahu posisi rumah saya itu lurus dengan masjid, berjarak lebih kurang 60 meter. Oh, dekat ya. Ya relatif dekat, Ustaz, 60 meter. Dan posisi rumah saya yakin dan menurut itu ya di belakang imam, lurus tapi di belakang imam, itu Ustaz. Karena masjid itu agak lebih maju dari rumah saya. Nah, kalau saya berjamaah di rumah saya ngikuti masjid itu pada saat sekarang ini kondisinya Ustaz, baik itu sholat sholat Jumat juga, apakah diperbolehkan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Masa pandemi ya. Tapi kan yang ditanyakan ini boleh enggak kita berjamaah ikut imam di masjid, tetap rumah kita itu di belakang masjid, tapi ikut berjamaah di masjid. Begini, dalam kaidah sholat berjamaah, itu yang pertama harus tahu imam. Kalau nggak tahu imam gimana? Tahu shaf yang di belakang imam. Jadi begini, kalau shaf belakang kan nggak mungkin kelihatan imam. Tapi apa? Ada shaf di belakangnya urut. Nah kalau yang seperti tadi, boleh enggak ini rumahnya itu, kalau anggap aja masjidnya di sebelah barat, rumahnya di sebelah timur. Di antara masjid dan rumah ini, masih ada rumah atau tidak? Atau mungkin ada jalan atau bagaimana? Nyebrang jalan misalkan. Apakah ini terhalang atau tidak? Jadi prinsipnya tidak boleh terhalang apa? Terhalang ya bahasanya tidak boleh terhalang. Tidak boleh terhalang. Jadi kalau sudah terhalang itu tidak bisa. Kalau sudah terhalang. Kalau sudah terhalang itu tidak bisa. Nah, bagaimana? Ini memang apa? Bahasanya kalau di Masjidil Haram atau kalau Masjid Nabawi beda ya. Masjidil Haram itu memang spesifik. Kenapa spesifik? Ya karena imamnya berputar, makmumnya berputar. Maksudnya berputar itu mengelilingi. Sangat mungkin satu sisi itu imam berhadapan dengan makmum. Kan begitu. Kalau di Masjidil Haram. Tapi kalau di Masjid Nabawi, memang kalau di Masjidil Haram itu apa? Ada orang yang berjamaah itu di toko-tokonya. Tapi itu mulai Masjidil Haram, halamannya sampai jalan. Ketika era sholat berhenti semuanya. Jadi sampai nyambung di lorong-lorong mall, jalan-jalan mall itu nyambung. Tapi kalau di Masjid Nabawi, setahu saya itu tidak ada yang demikian. Wallahu alam.
Nah, apakah itu kategori salat berjamaah? Ya, kategori artinya kaidah salat berjamaah itu ya tadi. Pertama tahu imam, berarti shaf pertama. Shaf kedua gimana? Mungkin bisa tahu. Tapi kalau shaf 10, shaf 100, ya tahu shaf di depannya yang nyambung sampai imam. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau tidak ya tidak bisa kan begitu. Jadi itu bukan kategori, mohon maaf kalau tadi disampaikan, itu berarti bukan kategori sholat berjamaah. Jadi bukan kategori sholat berjamaah. Andaikan kalau modelnya apa? Jarak dari rumah itu tidak ada apa-apa, sudah tanah lapang betul antara rumah dan masjid itu masih mungkin. Tapi kalau sudah ada dan lain-lain itu susah. Tapi kalau ada tanah lapang jauh, pernah ada satu riwayat ya, ada orang itu softnya agak jauh dengan pasti di masjid, maka disuruh mengulangi sholatnya. Ada begitu. Itu nggih Pak Lukman, wallahu alam bisawab. Ustaz, sinyalnya terputus-putus Ustaz. Pagi aja Ustaz, saya lanjutkan jawab tanya lagi Ustaz. Oh, nggih. Karena sinyalnya kurang bagus, saya nyimak Ustaz sementara ini. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ayat 11 nggih. Kalla innaha tadkirah. Kalla mal amru kama taf'al ya Muhammad. Jadi apa perintah sebagaimana yang kamu lakukan wahai Muhammad. Artinya apa? Ya bahasanya mungkin kalau diterjemahkan kalla ya bisa menjadi sesuatu yang perhatian atau sangat diperhatikan. Sekali-kali tidak dengan maka apa? Innaha sesungguhnya ini kemana? Hanya itu marojinya adalah agama ini, pelajaran yang ada dalam agama ini, ajaran-ajaran dalam Islam itu tadkirah, itu adalah sebagai peringatan. Faman syaa dzakara fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin bararah. Faman syaa dzakara. Maka bagaimana? Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Jadi ini kembali lagi kepada cerita tadi. Faman syaa dzakara. Siapa yang menghendaki agama ini? Ya kalau dalam kasus tadi adalah Abdullah bin Maktum. Maka ya dia yang. Jadi agama ini Allah peruntukkan bagi manusia, bagi umat Rasulullah SAW itu bukan semata-mata atau diprioritaskan bagi orang yang kaya, bukan saja diprioritaskan bagi orang yang punya kekuasaan, juga bukan hanya diprioritaskan bagi orang yang punya popularitas dan lain-lain, tidak. Ya siapa yang mau? Fi suhufin mukarramah. Ini ya fi suhufin. Jadi kalau bahasanya lembaran, tapi sesungguhnya kitab mukarramah yang mulia. Jadi Al-Quran ini memang yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Jadi Al-Quran ini mulia, kemudian ditinggikan dan disucikan. Kedudukan Al-Quran. Ya memang kita mensikapi Al-Quran ya harus begitu. Jadi memuliakan itu ya selain kita bacanya bagus, mengkaji, tapi juga mengamalkan. Tidak berani menentang, tidak juga membuat olok-olok dengan Al-Quran.
apa Al-Quran digawe guyon, itu tidak boleh. Bagaimana Al-Quran buat guyon itu? Ada yang tahu? Contoh, Al-Quran digawe guyon. Baca Al-Quran digawe irama dangdut. Baca Al-Quran digawe irama metal. Gak oleh. Itu termasuk guyon. Termasuk baca Al-Quran dengan apa? Langgam, gak oleh. Itu guyon. Itu termasuk ya ngenyek itu. Marfuatin itu ditinggikan. Marfuatin mutahharatu kalau yakni fil lauhil mahfud wa huwa al marfu al mutahhir indallah. Ya, Al-Qur'an itu memang asalnya di lauhil mahfud. Ya ini karena ilmu saya sampaikan. Jadi yang ada di dunia itu kan mushaf Al-Qur'an. Itu pun juga harus kita muliakan. Ya jadi ya bahasanya ya harus kita ya bukan kita nyembah lembaran, tidak, muliakan. Artinya kita tidak boleh menaruh sembarangan dan lain-lain. Terus merobek kertas Al-Quran dibuat apa bungkus itu juga tidak boleh. Itu termasuk bagian dari beradab atau berakhlak dengan Al-Quran. Mutahharah. Nah, tohar itu ya disucikan. Disucikan itu apa? Definisi Al-Quran disucikan itu yang pertama Al-Quran tidak punya celah. Yang kedua Al-Quran tidak mungkin bisa dipalsukan. Itu termasuk disucikan. Memang Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Itu termasuk disucikan. Tidak ada yang bisa menandingi siapapun dia, manusia sepinter apapun, baik dia berlaku secara personal, perorangan maupun secara kolektif atau berjamaah, tidak akan bisa untuk menandingi Al-Quran. Itu termasuk bagian dari disucikan. Nah, ini kan yang menyampaikan Allah. Artinya apa? Bahwa Al-Quran itu atau kitab ini adalah suhuf yang mulia, yang tinggi, ditinggikan dan suci. Bukan semata-mata ini hanya sebagai apa? Sebagai pengumuman saja, tidak. Kan tapi itu harusnya bagi kita itu adalah menjadikan sesuatu yang apa ya? Ya sikap jiwa kita itu terhadap Al-Quran juga begitu kan itu. Jangan sampai ya kita mengolok-olok Al-Quran atau meremehkan Al-Quran. Kalau ada orang lain yang mohon maaf bahasanya apa? Meremehkan Al-Quran, ya kita berhak marah. Berhak marah. Ya mungkin kita masih ingat ya beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu ada kasus apa? Penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh orang kafir. Banyak umat Islam yang apa bahasanya marah dan protes harus ditahan. Tetapi ada tidak jarang yang mengatakan, sehingga mengatakan orang yang membela itu ada membela Al-Quran. Sehingga ada orang yang orang yang alim mengatakan Al-Quran tidak perlu dibela. Astagfirullahaladzim. Ya secara ilmu benar, tapi itu ngomongnya tidak utuh. Mengatakan Allah tidak perlu dibela, Islam tidak perlu dibela, Rasulullah tidak perlu dibela, Al-Quran tidak perlu dibela. Kenapa yang sing diomongno kok sing berbau Islam saja? Allah, Nabi, Islam, Al-Quran tidak perlu dibela. Mbok sekalian, apa sekalian? NKRI tidak perlu dibela. Berani enggak? Sekarang NKRI dengan Al-Quran dengan Islam itu mulia mana?
Ya memang itu tidak perlu dibela. Artinya Allah tidak butuh pembelaan kita. Al-Quran tidak butuh pembelaan kita. Tapi justru kita yang butuh membela Allah, membela agama, membela Al-Quran. Demikian pula NKRI tidak butuh pembelaan kita. Kita yang butuh membela NKRI. Mestinya kan begitu, ngomongnya dituntas nih. Bukan dipotong. Ya itu ngomong dipotong itu berarti soleh duit. Saran ngomong. Ya itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maka kita tidak boleh. Jadi ya kita menjadi pembela. Meskipun Al-Quran itu tidak butuh kita bela. Kita menjadi pembela Allah. Meskipun Allah tidak butuh kita bela. Kita menjadi pembela Islam ini. Meskipun Islam tidak butuh kita bela. Tapi kita yang butuh untuk membelanya. Kita yang butuh membelanya. Kenapa kita butuh? Karena itu adalah catatan amal baik kita di hadapan Allah. Itu. Maka kita harus bersikap begitu. Bi'aiti safarah kiramin bararah. Jadi ini apa? Bi'aiti safarah. Di tengah safarah ini ya bahasanya malaikat gitu. Yakul sahih mukarramah bi'aiti safarah. Jam safir yaitu malaikat. Tapi kalau di dalam tafsir ini bi'aiti safarah yakulus sahal mukarramah bi'aiti safarah. Jamak dari safir. Wa ikhtalafa ahlu ta'wil fihim mahum. Faqala ba'duhum hum kitabatun. Artinya ya catatan. Ada yang mengatakan Al-Qura, orang yang membaca Al-Quran. Ada yang juga bermandikan yaitu malaikat. Tapi yang adalah malaikat. Yang menjaga Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz itu adalah malaikat. Kiramim bararah. Yang mulia jadi kiram yang dimuliakan bararah. Juga berbakti. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang mulia karena tidak pernah, yang termasuk mulia dan tidak pernah menentang kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka berbakti kepada Allah. Ini keterangan dari ayat sampai 16. Nah, itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini sinyalnya tidak jelas ya katanya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya ada. Saya lanjutkan. Qutilal insanu ma akfarah. Qutila itu apa? Madi majhul. Madi majhul itu dimatikan. Maksudnya ada dilaknat. Siapa? Orang-orang yang la'anal insanu al kafir ma akfarahu, yaitu Allah melaksa manusia-manusia yang kafir karena apa? Sebab mengkafiri Al-Qur'an. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran itu dilaknat oleh Allah. Ditutup itu. Karena fi suhufim mukarramah marfu'ati mutahharah fi aidi safarah kiramin bararah. Maka apa? Qutilal insanu ma'akfarah. Maka dilaknat orang-orang yang mengkafiri Al-Quran. Baik secara totalitas maupun sebagian. Tentu yang dimaksud ini adalah dengan sadar, dengan sengaja, dengan imbalan dunia. Itu tidak jarang. Gitu ya.
Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, sementara cukup ya. Baik. Insya Allah surah Abasa sementara sampai di sini dulu, sampai ayat 16. Insya Allah pertemuan pekan depan kita lanjutkan. Mulai ayat ayat 17 ya, mulai ayat 18 sampai 42. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha rahim wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.